Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana guguran awan panas di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kita masih terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Agus Salim, yang saat ini berada di SMP Negeri 1 Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pak Agus, kita sambung lagi. Tadi saya ingin mengkonfirmasi dulu, Pak. Tadi Anda menyatakan total siswa ataupun anak didik yang terdampak bencana ini bertambah, Pak, dari data yang kami terima. Saat ini jumlahnya berapa, Pak? Ya, siswa yang sedang mengungsi ya. Update terakhir itu 2.558. 2.558 dan ini terbagi untuk siswa pendidikan anak usia dini. Ini untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, kami juga dapat PAUD. PAUD itu kan ada dua, PAUD itu TK sama KB ya. Oke. SD, SMP, SMA. Oke. Dan nanti rencananya akan melanjutkan proses belajar mengajar di tenda pengungsian, Pak, ya, rencana untuk saat ini, Pak? Oke. Jadi nanti seluruh anak ini semuanya akan kita ajak untuk belajar di tenda-tenda kelas pembelajaran darurat. Dimulainya kapan, Pak Agus? Ini alat baru datang tadi pagi pukul 8. Insya Allah mulai besok kita akan adakan pembersihan di lokasi, akan kita pasang tenda. Dan kemudian juga insya Allah minggu depan atau mungkin paling tidak 3 hari depan sudah kita mulailah untuk mulai kegiatan belajar. Artinya hari Senin sudah mungkin ada proses belajar mengajar di tenda pengungsian ya, Pak, ya? Saya pastikan Senin sudah mulai ada kegiatan belajar mengajar. Pak Agus, selalu untuk kebutuhan buku ataupun alat tulis bagi para siswa apakah sudah terpenuhi, Pak? Ya, kami sudah menyiapkan school kit ya, bantuan dari kementerian, bantuan dari PMP, juga kita punya sendiri. Itu satu anak nanti akan menerima satu tas ya, di dalamnya ada alat tulis, ada sepatu, ada seragam, ada alat pembersih, kebersihan. Istilahnya kami akan menyiapkan per 1% itu satu alat untuk mereka mengikuti pembelajaran. Pak Agus, rencananya anak peserta didik akan melakukan proses belajar mengajar di tenda. Seperti apa, Pak, kondisi tenda pengungsian nantinya? Apakah layak untuk digunakan untuk proses belajar mengajar, Pak? Tenda ini sudah standar ya, pembelajaran standar untuk kelas ya. Jadi luasnya itu insya Allah 6x18. Jadi cukup luas tenda itu dan besar, berkarpet ya. Tentu kita masih berpikir tentang penunjangnya, kipas angin, kemudian apa kita pakai bangku atau pakai bangku kecil itu, papan tulis. Ini nanti kita sedang terus berpacu untuk bagaimana mengupayakan agar yang penting pembelajaran itu menyenangkan bagi anak yang sedang mengalami pasca ini ya. Pak Agus, terkait dengan proses belajar yang menyenangkan nantinya dari Dinas Pendidikan akan fokus ke arah mana? Apakah fokus dulu ke ujian tengah semester atau langsung masuk ke pengajaran baru atau fokus pada trauma healing atau pemulihan trauma bagi para anak didik dulu, Pak? Ya, ini kan sedang kegiatan, ada yang sedang ujian, ada yang sedang tidak berujian, ada yang sedang di camp-camp, ada yang kegiatan trauma healing. Khusus untuk besok yang di tenda itu variatif, makanya kolaboratif dan kondisional. Ya, ada yang pas, ada yang sedang pembelajaran biasa, ada yang trauma healing. Kita lihat kondisinya. Yang penting anak-anak itu belajar dulu sana dengan kondisi yang ada tadi itu, dengan model pembelajaran kurikulum penyesuaian edukatif dan ada yang lain. Saya kira gitu. Kita yang penting pokoknya anak itu bagaimana bisa bertemu dengan kondisi sekolah yang sesungguhnya walaupun itu di dalam tenda. Artinya bagi anak didik yang mampu atau bisa melewati ataupun menjalani penilaian akhir semester akan dilakukan ya, Pak, ya, di tenda? Iya, jadi gini kalau boleh sampaikan bahwa PAS pas ini atau ujian tengah semester ini adalah PAS yang kondisional bagi siswa terdampak. Artinya ketika kondisi seperti ini anak nggak bisa ujian, ya sudah nanti mengulang. Nah,
ketika nanti misalnya sampai pada akhir kegiatan KBM atau kegiatan ujian atau marapotan, anak-anak masih belum bisa ujian karena kondisi yang barangkali nggak mau bisa ujian, maka anak-anak ini akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik. Sang guru wajib untuk bisa menemukan portofolio atau tugas-tugas mereka yang pernah dilakukan untuk dijadikan bahan sebagai penentuan dia naik atau tidak, lanjut tidak untuk rapat berikutnya. Sehingga tidak boleh anak-anak ini galau gara-gara tidak pernah pas, terus nggak punya nilai, tidak boleh. Orang tua harus tidak boleh stres, orang tua harus nyaman, aman, dan kondisi tidak boleh terganggu gara-gara PAS. Semuanya harus dikondisikan dengan baik. Demikian, Mas. Pak Agus, kita ke kondisi gedung sekolah, Pak. Sejauh ini bagaimana data terkini, Pak, terkait dengan gedung sekolah? Apakah banyak gedung sekolah yang butuh perbaikan secara besar-besaran, Pak? Saya dengan tim di pos pendidikan kita harus update ya. Saya selalu koordinasi dengan teman-teman kepala sekolah terdampak. Kegiatan ini sampai ini kita evaluasi ada 25 satuan pendidikan atau 25 lembaga sekolah TK, SD, SMP yang terdampak. 1 rusak berat ya, itu di SD 2 Beturang. 5 rusak ringan dan yang 19 lembaga itu terdampak debu biasa, tinggal pembersihan saja. Itu kondisi sampai hari ini yang sedang kami evaluasi dari teman-teman yang kepala terdampak. Demikian. Untuk sekolah yang rusak berat apa rencananya, Pak? Kami sudah koordinasi dengan kementerian untuk tentunya kita berharap ada ambil langkah-langkah yang konkret bagaimana percepatan agar sekolah ini dapat dikembalikan seperti semula. Tentu kami sebatas untuk pengusulan, kami sebatas untuk meminta agar pihak-pihak yang terkait, utamanya kementerian, untuk bisa segera bisa memulihkan kembali sekolah yang rusak berat maupun yang rusak ringan. Demikian. Pak Agus, kita masih fokus pada model pengajaran kolaborasi nantinya. Lalu terkait dengan guru, Pak, apakah jumlah guru nantinya sudah mencukupi untuk melakukan model pembelajaran kolaborasi di tenda pengungsian ini, Pak? Saya kira para guru yang berada di wilayah Kecamatan Projiwo dan Kecamatan Candipuro sudah cukup ya. Artinya kan ini kan guru kan tidak bergeser kemana-mana. Guru berada di wilayah saat hari ini ada itu, ya sudah kolaborasi ini nanti ya kita atur jadwal saja. Jadi untuk SDM insya Allah nggak kekurangan. Tapi kalau untuk kegiatan yang trauma healing itu memang perlu ahli ya. Kami sudah merencanakan untuk menyiapkan para guru BK untuk bisa melakukan aktivitas trauma healing pada anak-anak kita. Untuk demikian ini sudah berjalan dari para relawan siapa yang berjalan di camp-camp pengungsian untuk melakukan trauma healing. Jadi itu juga bagian dari salah satu materi kami di kegiatan pembelajaran darurat nanti. Artinya trauma healing nantinya akan tetap bekerja sama dengan sejumlah pihak ya Pak Agus ya? Iya, kami sudah banyak penawari, LPMP, dan lainnya sudah banyak ke kita untuk bisa bersama-sama mengajak dinas pendidikan untuk bisa menghibur anak-anak agar nantinya pulih kembali secara psikologis melalui trauma healing gitu. Baik, kita juga berharap agar proses belajar mengajar anak didik terdampak bencana Gunung Semeru ini bisa dilakukan dengan cepat dan lancar. Ya. Terima kasih Pak Agus Salim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana Semeru. Saudara tetap di Kompas TV, Breaking News Kompas TV terkait bencana Gunung Semeru akan kembali usai jeda.